Halo mates, kembali lagi bersama dengan saya Zia. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Thank you yang sudah mampir dan semoga kalian semua berada dalam lindungan alam semesta selalu. Salam rahayu dari Z. Oke. Ya, biasanya ini video bakalan ada di ini ucapan bakalan ada di akhir video, tapi Z selalu doakan semoga kalian selalu berpikiran positif karena pikiran positif akan membangun imun tubuhmu supaya lebih kuat. Oke. Nah, ini bakalan general reading, energi kolektif, dan bisa vice versa, bisa juga resonate, bisa juga tidak. Dan Azil akan usahakan untuk menarik sekian banyak energi yang menonton video ini. Jadi bagi siapapun yang menonton video ini, sih mencoba untuk menarik energi dari future atau masa depan untuk melihat kalian, ya, bagaimana sih karma yang harus kalian selesaikan untuk bisa bersama dengan si doi. Oke, kita akan mulai. Tunggu sebentar ya. By the way, kenapa Zee belum buat video dari kemarin? 1, kerjaan yang cukup banyak. 2, Zee baru pindahan rumah. Dan finally, sudah selesai pindahan rumah, sudah selesai berberes, dan juga sudah banyak hal-hal yang sudah cukup selesai ya. Sudah selesai dan akhirnya oke. Zee bisa masuk ke video general reading lagi ya. Let's go. Sebenarnya karma apa sih ya yang yang mesti kamu bayar? Oke. Di sini saya ada Two of Rose, Injustice. Oke, kalau dari kartu Two of Rose, Injustice ini memang ada, ya, ini kartu pertama aja sudah ketidakadilan ya. Jadi yang pasti adalah rasa sakit hati, ya, rasa sakit hati, broken heart, keinginan untuk bisa bersama dengan seseorang, ya, bersama dengan si doi, tapi tidak bisa. Itulah karma yang harus kamu bayar bersama dengan dia, karena keinginanmu mungkin besar untuk bersama dengan dia, tapi mungkin dia sendiri pun berpikir untuk untuk mungkin menghindarimu juga, gitu ya. Kenapa demikian? Nah, inilah yang kita sebut dengan pembayaran karma, ya. Kemungkinan tergantung dari past life kalian, karma kalian masing-masing, ya, dan juga bisa jadi karma kalian yang baru di kehidupan ini sudah berbuah juga di kehidupan ini. Apa sih maksudnya, Zee? Oke, kapan-kapan kita akan perdalam lagi soal karma bersama dengan pakarnya nanti, ya. Zee sedang mencoba untuk mencari sumber pakar yang lebih keren lagi, yang lebih mengetahui tentang karma lagi, lebih bisa menspesifikkan tentang karma. Oke, and then di sini kita akan ngomong tentang The Green Man yang Zee buka di sini. Ini apa sih? Ya, oke. Si The Green Man ini menggambarkan betapa dia, ya, betapa dia itu sebenarnya begitu mencoba untuk dia, ya, karena di sini energi yang Zee dapatkan adalah dari si dia, kecuali vice versa adalah energimu. Nah, si doi mau cowok mau cewek, ya, itu sepertinya sangat maskulin energinya, sehingga dia begitu berani untuk mencoba untuk melakukan sesuatu agar bisa mensatukan hubungan kalian. Tapi semakin dicoba semakin mental, ya, seperti di depan itu ada blok yang kalian semakin coba semakin mental, gitu ya. Dan ini makanya bagaimana kamu harus menyelesaikan karma ini adalah rasa sakit hatinya itu ditelan dulu, kemudian trial and error di sini, ya. Jadi terus mencoba untuk bisa bertahan. Kenapa? Karena trial and error inilah yang akan membantu kalian supaya kalian bisa bangkit lagi. And then saya punya King of Bows Either di sini. Nah, yang saya bisa lihat adalah bagaimana usaha dari kalian berdua itu nanti akan membuahkan hasil. Dalam artian masih ada orang-orang di sekitar kalian yang akan berusaha untuk contohnya saja, udahlah kamu gak bakalan bisa sama dia, udah selesain aja, sudah nggak usah mencoba lagi, ya, sia-sia aja, buang-buang waktu, ngapain jagain jodoh orang, ya. Tapi pada akhirnya bisa bisa 10 of vessels, bisa sampai happiness, bisa sampai kebahagiaan. Semua kembali lagi pada dirimu sendiri, ya. Ada beberapa energi yang ditangkap ingin bercerai dengan pasangan, tapi juga di satu sisi ingin
ini pasangan yang sudah menikah ya, satu sisi ingin mempertahankan. Bagi kalian yang sudah menikah, tentu sangat ingin bercerai. Itu adalah sesuatu yang menurut saya cukup umum ya. Kenapa? Karena ketika kita, contohnya saja sesuatu yang kita tidak sukai, satu makanan yang pahit gitu ya, kita dikasih, ya tentu kita akan berusaha untuk menghindari. Ya seperti itulah dalam suatu pernikahan, pasti ada saja keinginan untuk berpisah, ada saja keinginan untuk menyendiri dulu gitu loh. Tetapi nanti dengan faktor anak, dengan faktor usia pernikahan yang cukup jauh, dengan faktor cinta yang memang masih ada ya, dengan mungkin cukup kuat jalinannya, ya tentu tidak bisa semata-mata berpisah. Nah, itulah karma di antara kalian yang menyebabkan kalian masih bersama. Nah, di sini yang saya lihat betapa usaha dari si King of Bows ini ya, usaha dari si masing-masing dari kalian sih sebenarnya. Ya kalau dia cowok sih mungkin kemungkinannya lebih ke dia ya, yang berusaha untuk mempertahankan, memperjuangkan dan mempercepat prosesnya supaya kalian bisa bersatu. Tapi sekali lagi ya, kartu yang keluar memang injustice. Injustice dalam artian bisa jadi gak dapat restu, bisa jadi apa gitu ya. Tapi karma ini harus diselesaikan dengan cara terus jalani supaya kalian bisa bersatu. Karena saya lihat banyak dari kalian yang betul-betul bisa bersatu karena keluar kartu Ten of Vessels, happiness. Adapun dari kalian yang tidak bisa bersatu, salah satu dari kalian akan jadi orang sukses karena saya lihat Queen of Stones, Bear gitu. Salah satu loh ya. Kenapa? Karena kayak ada kan yang kayak setelah putus ya, setelah selesai dengan si A, akhirnya gue malah jadi lebih sukses nih gitu. Nah, that's what happened to you. Ya, kalau kamu berpisah dengan dia, beberapa dari kalian loh ya, sedikit dari kalian, sekian banyak dari kalian itu, energi yang ditangkap itu bakalan bersatu. Tapi pembayaran kamarnya bakalan berat banget. Kenapa? Jalani penolakan dari orang-orang, tapi harus disabari. Jangan justru membuat karma baru dengan menyakiti. Ya, contohnya saja si A memintamu untuk ya sudahlah nggak usah sama dia gitu, kamu marah sama dia, satu karma baru, karma buruk. Kemudian orang tua dia, kamu tidak suka sama orang tua dia, satu karma buruk lagi ya. Ibarat kamu tabung terus itu karma buruk ya, lama-lama kalau berbuah ya akhirnya menyebabkan kamu sama dia tidak bisa bersama. Kalau tujuanmu kamu sama dia bisa bersama, maka tanamkan lebih banyak karma baik. Usahakan tidak membenci pihak-pihak yang tidak menyukai hubungan kalian, tetapi berusaha untuk meyakinkan pihak-pihak tersebut bahwa kamu dan dia bisa bersama. Itulah tujuan dari persatuan. Ya, tujuan dari usahanya sebenarnya usaha kamu dan dia. Nah, di sini saya lihat The World Tree. The World Tree ini sebenarnya menggambarkan karma, tapi karmanya itu jadi sudah reverse. Ya, kalau saya lihat banyak dari kalian yang mungkin harus berusaha sampai dengan tahunan baru bisa bersama, tapi itu nanti ada hasilnya. Pertahanan karma yang sudah berputar-putar terus dan beberapa kehidupan ya. Karena saya lihat ada, mungkin saya tarik energi kurang dari 10 orang, tapi ini kuat banget. Kalian tuh sudah beratus atau beribu siklus kehidupan ya, sebelum kehidupan sekarang. Kalau kalian percaya dengan past life, itu kalian terlahir ingin bersama tapi tidak bisa bersama terus-terusan. Mau jadi temen kayak, ada yang pernah jadi suami istri, ada yang pernah jadi kakak adik, ada yang baru lahir udah kepisah. Ya, itu sudah seperti itu gitu. Otomatis di kehidupan ini goal kalian adalah mempersatukan hubungan kalian gitu. Karena sebenarnya soul atau jiwa kalian tuh sama-sama saling mengenal. Soul yang saling mengenal, soul yang saling recognize ini, ketika dia bertemu di kehidupan ini pasti akan terasa seperti deja vu. Terasa seperti kayak, kok gue kenal sih? Kok rasanya aku seperti sudah kenal lama dengan dia? Ya, saya juga menjalani hubungan yang seperti itu, hubungan yang karmik ya. Tapi kalau disebut karmik itu begitu jahatnya, nope ya, karena karmik pun bisa berakhir pada sebuah pernikahan. Karena karma yang memang harus kita selesaikan di sini hubunganmu karmik ya. Karma yang harus kamu selesaikan supaya kamu bisa bersama dengan dia. Yang pasti ya, jangan jahatin atau jangan benci atau jangan buat karma baru atas orang-orang yang tidak menyukai hubungan kalian. Termasuk juga konflik internal di antara kalian. Kalian pasti banyak konflik internal ya, beberapa dari kalian yang dapat konflik internal di antara kalian berdua itu kuat ya, karena
Ya karena penolakan orang-orang di sekitar pasti kan buat kalian merasa kayak gak nyaman, rasanya ingin pergi, rasanya ingin selesai aja gitu ya, pasti. Dan di sini ada The Guardian. Oke, The Guardian ini melambangkan ketahanan dari diri kalian, ya ketahanan, sekali lagi ketahanan dari diri kalian untuk bisa melawan dari luar, tapi dari luar juga bertahan. Jadi dari luar ini ada faktor orang ketiga yang akan nungguin si doi juga, ya. Jadi kalau kamu gak mau sama dia, dia mau sama kamu, dan si orang ini lebih cocok mungkin dari restu, lebih cocok mungkin, ada juga yang gak betul-betul cocok sih, tapi kayak bisa memperjuangkan dan mungkin gesit banget gitu loh. Jadi halangan dan rintangannya orang ketiga ini kamu tidak bisa paksakan, agak sulit untuk bisa melawan, tapi kamu tetap bisa lawan gitu. Ada beberapa yang memang kehadiran orang ketiganya kuat banget gitu. Nah itu bagaimana kamu bisa bertahan ya, apalagi kalau fondasi dari cinta kalian itu sangat lemah ya otomatis mungkin akan lebih sulit lagi, mungkin hanya 20% untuk bisa mendapatkan dia, atau bahkan untuk bisa menjadi pasangan dia, bisa bersatu dengan dia. And then I have the Wanderer di sini. However, ya, hubungan kalian ini sebenarnya sudah ada kesimpulan ya, yang jelas gitu. Kesimpulan yang jelas dalam arti kamu sama dia itu sudah ada jalannya. Contohnya saya pakai 2 kristal ini ya. Kamu sama dia itu sudah ada ikatan jiwa kalian yang saling mengenal, bentuk kalian yang sama. Dalam artian bentuk kalian adalah sama-sama manusia, sudah dilahirkan di dunia ini, tapi kamu masih ingin terus dan terus bekerja gitu. Nah, satu orang dari kalian, atau bisa jadi keduanya, tapi kebanyakan satu dari kalian, itu ingin pergi karena adanya si The Guardian ini, karena ingin mencari cinta yang lebih baik. Sebenarnya out of nowhere, mungkin kamu tidak sadari, cinta itu sebenarnya ada di sini. Mungkin kalian terlahir dengan bentuk yang berbeda, satu laki-laki satu wanita, atau sama jenis kelaminnya, atau apapun itu. Ya, mungkin kalian terlahir dengan jenis kelamin yang berbeda, dengan bentuk fisik yang berbeda, dengan konsep pemikiran dan prinsip hidup yang berbeda. Satu hal yang mungkin kamu harus tahu dalam satu relationship atau hubungan, jika pasanganmu memang betul-betul sudah tidak satu visi dan misi dengan kamu, tidak masalah untuk tidak mempertahankan hubungan tersebut, karena orang ini akan menjadi pendamping hidupmu untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, catat loh ya, kamu bukan mau kawin cerai ya, selama-lamanya. Oleh sebab itu, carilah cinta sejatimu. Dan kalau memang kamu ingin bersama dengan dia, sebenarnya gak perlu kemana-mana, gak perlu mencari kemana-mana, gak perlu nengok kiri, nengok kanan. Kalau memang kalian sudah bersama, cari jalannya supaya kalian bisa dapat titik gitu loh, bisa menyamakan visi dan misi gitu. Nah, salah satu karma yang memang harus kalian bayar adalah kehadiran orang ketiga. Salah satunya adalah dari sekian banyak ya, selain kehadiran orang ketiga, terus habis itu bisa jadi nggak dapat restu, bisa jadi halangan dan rintangan dari luar, bisa jadi faktor ekonomi. Salah satunya adalah keinginan dari kalian untuk berpisah, untuk mencari cinta yang lebih baik. Tapi sebenarnya cinta terbaik itu ya ada dalam dirimu dan diri dia yang mau berusaha untuk menyatukan visi dan misi tersebut. Sekali lagi, jika visi dan misi kalian sudah berbeda, sudahlah, jangan paksakan ini gitu. Mungkin karma kalian juga yang memang bisa harus selesai sampai di sini. Oke. Nah, again, saya lihat di sini dari visi dan misi ya itu harus disatukan. Jadi perkuat imanmu untuk bisa mempercayai bahwa dialah jodohku. Ya, baru kamu bisa selesaikan ini. Terus banyak-banyak berbuat baik.
ya, banyak-banyak berbuat baik. Ada beberapa dari kalian yang memang saya lihat harus berhadapan dengan faktor orang tua atau calon mertua yang luar biasa nggak menyukai kalian gitu. Tapi banyak dari kalian sekali lagi yang bisa bersatu. Oke. Nah, itu harus kalian jalani dengan banyak kesabaran dan teguh kokoh berada di situ, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Karena kalau kamu percaya dan yakin, kamu mungkin bisa bersatu dengan dia. Tapi kalau kamu mencari cinta yang lain, wander, masih ke kiri dan ke kanan ke cinta yang lain, kamu akan selesai dengan dia. Dan belum tentu, dan banyak dari kalian yang tidak bisa menemukan cinta yang lebih baik, ya. Oke. Karma yang harus dibayar. Emosi yang sangat besar, ya, pertengkaran hebat, ya, berujung dengan tangisan, berujung dengan ketidaknyamanan. Ada beberapa dari kalian merasa yang satu lebih baik dari yang lain, dan itu energinya cukup kuat, ya. Karma tersebut akan membuat kalian merasa, aku kok gak bisa bersama dengan si dia ya, apakah aku ini memang gak ditakdirkan untuk bersama, apakah memang jalan karmaku sudah gitu. Jangan gunakan alasan karma untuk bisa berpisah atau untuk bisa bersatu dengan seseorang, ya. Jangan gunakan alasan karma. Setiap orang punya karmanya masing-masing, iya, tapi jangan selalu gunakan alasan karma untuk ya ini sudah karmaku, pokoknya aku harus tungguin kamu, meskipun kamu disakiti dan yang lain. Kamu punya pilihan, kamu selalu punya pilihan, ya. Jangan biarkan masa lalu menggenggammu, ya. Jangan biarkan kamu pikirkan masa lalu, di masa lalu saya sudah mencoba, ya, bersama dengan yang lain, tapi tidak jadi, ya. Pokoknya kalau sekarang gue sudah ketemu dengan satu orang, jangan lagi deh gue cari yang lain, terkapan gue kawin gitu. Kalau seperti itu, itulah sebabnya kamu berusaha, apa yang mesti saya selesaikan ya biar saya bisa bersama dengan dia. Belum tentu kan kamu betul-betul cinta dia. Nah, itu perhatikan lagi, ya. Jangan sampai masa lalumu, apapun bentuk masa lalumu tuh menggenggammu. Kamu hidup di masa sekarang, selesaikan karmanya di masa sekarang, ya. Dan apapun ketidakadilan yang kamu temui. Next, work through your fears. Ketakutan untuk tidak menikah, ketakutan untuk nanti nggak disukai dengan camer mungkin, dan salah satunya adalah ketakutan akan halangan dan rintangan yang ada. Itu coba untuk dikecilkan, karena ini saya lihat ya, karma yang harus kamu bayar itu kan cukup berat. Tapi saya bisa lihat meskipun dalam hitungan tahunan, ini kemungkinan suksesnya besar, kemungkinan bisa bersatunya besar, kecuali si doinya nggak ada rasa cinta. Jadi kamu, karma apa yang mesti gue selesain biar dia bisa cinta sama kamu, itu yang mungkin agak susah. Tapi kalau kedua dari kalian mungkin sudah saling suka, ya di sini biarkan karma terus bekerja, tapi kamu terus berbuat baik. Sekali lagi, jangan jahatin orang yang tidak menyukai hubungan kalian, tapi terus berbuat baik, karena itu akan membuahkan karma baik untuk persatuan kalian. Oke, beberapa dari kalian ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ya, untuk orang yang kalian tanyakan, termasuk zodiak kalian sendiri. Kemudian saya juga lihat, saya lihat elemen Cups, jadi bisa Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, sisanya dari kalian hanya sedikit ya dari kalian yang mungkin ada di Aries, ya, yang mungkin ada di Aries. Orang yang Anda pikirkan sih cenderung, ya. Beberapa dari kalian bisa juga ada di sini zodiaknya, oke, tapi tergantung dari bisa jadi dari Sun, Moon, Risingnya bisa dicek juga. Oke, itu dari Z untuk short general reading kali ini. Semoga bisa membantu. Z pamit dulu, selalu stay happy dan semoga bisa bersatu dengan pasanganmu. Oke, I love you all, bye bye.